Bayangkan suatu bentuk kehidupan yang bisa merancang ulang tubuh dan pikirannya sendiri, tidak lagi dibatasi oleh evolusi biologis, tapi menciptakan masa depan lewat desain. Ini bukan lagi tentang manusia, tapi tentang sesuatu yang disebut di buku Life 3.0. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kehidupan? Selama ini kita sering terpaku pada definisi kehidupan dari sisi biologis, makhluk hidup, bernafas, berkembang biak. Tapi Max Tegmark, penulis buku Life 3.0, dia adalah seorang profesor di MIT, menyarankan kita untuk mendefinisikannya dengan lebih luas sebagai suatu proses yang dapat dipertahankan kompleksitasnya dan mereplikasi diri. Menariknya, yang mereplikasi bukanlah atom-atom baru. Saat DNA disalin oleh bakteri, tidak ada atom yang muncul dari nol. Yang terjadi hanyalah susunan ulang informasi. Artinya, kehidupan adalah sistem pemrosesan informasi yang bisa mereplikasi dirinya sendiri. Dan informasi itulah yang menjadi cetak biru bagi perangkat kerasnya atau hardware-nya. Dari sini Tegmark membagi kehidupan menjadi 3 versi besar. Yang pertama adalah Life 1.0. Software dan hardware-nya berevolusi lewat seleksi alam, contohnya bakteri. Kemudian yang kedua adalah Life 2.0. Hardware-nya masih berevolusi, tapi software-nya mulai bisa dirancang ulang. Kita manusia termasuk dalam fase ini. Kita bisa belajar bahasa, menulis kode, menciptakan budaya. Semua itu adalah bentuk desain software di atas hardware biologis. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah Life 3.0. Disinilah revolusi sesungguhnya dimulai. Entitas yang bisa merancang ulang baik software maupun hardware-nya sendiri. Tidak lagi terikat oleh evolusi biologis. Mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri, mempercepat dirinya sendiri, dan mengungguli kita sepenuhnya. Lalu pertanyaannya jadi makin gawat. Apakah kita manusia akan mengendalikan mesin cerdas itu? Ataukah mereka mesin cerdas itu yang akan mengendalikan kita? Bisakah kita hidup berdampingan dengan entitas yang lebih cerdas dari kita sendiri? Semua yang ada di tubuh kita, dari oksigen yang kita hirup hingga kalsium di tulang kita, atom-atom lain di tubuh kita berasal dari bintang-bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Kita secara harfiah adalah debu bintang, debu planet. Tapi yang lebih mencengangkan, materi-materi bisu ini hanya dengan mengikuti hukum fisika bisa berpikir. The very elements that make up our bodies were forged in the hearts of ancient stars. We are literally made of the universe. About 96% of your body mass is made up of just 4 elements: oxygen, carbon, hydrogen, and nitrogen. Pertanyaannya, bagaimana bisa sekelompok partikel yang nampak bodoh, yang hanya bergerak sesuai hukum fisika, tiba-tiba menjadi cerdas? Fisika memberitahu kita bahwa pada dasarnya segala sesuatu hanyalah zat dan energi yang bergerak. Tapi jika disusun dengan pola yang cukup kompleks, partikel-partikel ini bisa melakukan komputasi, mengolah informasi, membuat keputusan, bahkan memiliki kesadaran. Inilah ide besar Tegmark. Kecerdasan tidak tergantung pada jenis materi, tapi pada susunannya. Komputasi adalah pola dalam ruang dan waktu. Yang penting bukan partikel apa yang dipakai, tapi bagaimana mereka disusun. Maka muncullah prinsip yang sangat revolusioner. Komputasi bebas dari substrat. Substrat di sini bisa diartikan sebagai bahan mentah. Otak kita terbuat dari karbon.
komputer dari silikon. Tapi kalau polanya benar, materi apapun bisa digunakan untuk berpikir. Bahkan materi bodoh seperti pasir atau logam, asal disusun sebagai semikonduktor dan diberi aliran listrik, bisa menjadi mesin yang cerdas. Dengan kata lain, kecerdasan tidak butuh daging dan darah. Butuh. Tidak perlu emosi atau intuisi manusia. Yang dibutuhkan hanyalah hukum fisika dan pola yang cukup rumit. Tapi kecerdasan bukan cuma soal berpikir, ia adalah soal mengendalikan. Kita manusia mengendalikan dunia bukan karena paling kuat, tapi karena paling cerdas. Kita mengalahkan singa bukan dengan otot, tapi dengan otak. Dan jika suatu hari ada entitas lain, non-manusia, yang lebih cerdas dari kita, maka mereka yang akan mengendalikan dunia. Yang lebih menegangkan, mereka bisa tumbuh dalam kecerdasannya. Karena seperti bayi yang tumbuh cepat ya setelah lahir, teknologi juga mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Ketika teknologi cukup cerdas untuk merancang teknologi yang lebih cerdas lagi, kita akan masuk ke dalam siklus self-improvement yang terus menggandakan kemampuan seperti yang digambarkan dalam hukum Moore. Dan semua ini terjadi tanpa melanggar satupun hukum alam. Materi menyusun dirinya sendiri, belajar dan berkembang, semua karena ia tunduk pada hukum fisika. Ledakan kecerdasan ini sedang terjadi, dan jika kita tidak lagi menjadi makhluk yang paling cerdas di planet ini, maka kendali bisa saja berpindah tangan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita hidup berdampingan dengan materi yang lebih cerdas dari penciptanya? Siapa penciptanya? Kita manusia. Bisa nggak? Ketika kecerdasan buatan makin berkembang, pertanyaan besar yang muncul adalah apa yang akan terjadi dengan kita manusia sebagai pekerja? Kalau kita bisa menemukan cara agar otomatisasi meningkatkan kesejahteraan tanpa membuat manusia kehilangan penghasilan ataupun makna hidup, maka masa depan bisa jadi sangat luar biasa. Kita bisa punya lebih banyak waktu luang dan menikmati hidup dengan kemewahan dan kedamaian. Tapi untuk mencapai itu, tantangannya luar biasa besar. Salah satu rekan tekmat di MIT, seorang ekonom asal Islandia, namanya sulit ini ya, Erik Brynjolfsson, atau kita sebut Erik aja ya, punya gagasan menarik yang ia sebut Athena digital. Ia mengambil inspirasi dari masyarakat Athena di Yunani ya, zaman kuno, di mana warganya bisa menikmati seni, demokrasi, dan filsafat karena sebagian besar pekerjaan dikerjakan oleh budak. Kini, kata Erik, kita bisa menggantikan budak itu dengan robot bertenaga AI dan menciptakan utopia digital di mana semua orang bebas dari kerja kasar dan bisa hidup dengan martabat, kreativitas, dan waktu luang. Wah, mau juga saya. Tapi itu skenario ideal. Kenyataannya, Erik mengingatkan bahwa teknologi digital juga bisa memperburuk ketimpangan ekonomi. AI memang membuat kue ekonomi jadi lebih besar, tapi tidak ada hukum yang mengatakan bahwa semua orang akan mendapatkan potongan kue yang sama. Bahkan menurutnya teknologi digital justru mendorong ketimpangan lewat 3 cara utama, yaitu menggantikan pekerjaan lama dengan pekerjaan baru yang butuh skill tinggi, kemudian mengalirkan keuntungan ke pemilik modal, bukan ke pekerja. Yang ketiga, memusatkan penghasilan pada bintang digital, ya, selebritas, seperti influencer atau selebriti AI, alih-alih orang biasa.
Tecmac lalu memberi nasihat penting untuk generasi muda ya, ini penting untuk diperhatikan oleh Gen Z ya. Sebelum memilih karir, tanya dulu pada diri sendiri, apakah pekerjaan ini mengharuskan interaksi manusia dan kecerdasan sosial? Apakah pekerjaan ini melibatkan kreativitas dan problem solving unik? Apakah pekerjaan ini berlangsung di lingkungan yang tidak bisa diprediksi? Semakin banyak jawaban ya, semakin besar peluang bahwa pekerjaan itu tidak bisa digantikan oleh mesin dalam waktu dekat. Tapi tetap saja, jika AI terus berkembang dan mengotomatisasi semua jenis pekerjaan baik fisik, mental, hingga kreatif, maka akan tiba saatnya kita menghadapi era manusia yang bukan sekedar menganggur, tapi tidak lagi bisa dipekerjakan. Dulu ketika sebuah pekerjaan bisa di-outsource ke negara dengan gaji rendah atau digantikan mesin, upah manusia turun. Tapi kini kita secara perlahan mengganti otak dengan algoritma. Kalau otak manusia saja bisa digantikan, apa yang tersisa untuk kita? Tecmac menyadari bahwa pekerjaan bukan hanya soal penghasilan. Pekerjaan memberikan tujuan dan makna hidup. Tapi bagaimana jika penghasilan dan sumber daya bisa tetap tersedia, bahkan melimpah tanpa kita harus kerja? Di buku Life 3.0, Tecmac menceritakan diskusi panel soal solusi ini. Salah satu ide yang paling serius adalah penghasilan dasar universal. Semua orang mendapat bayaran bulanan tanpa syarat, tanpa harus bekerja. Mau nggak? Beberapa negara seperti Kanada, Belanda, dan Finland telah uji cobakan versi kecil dari sistem ini dan dibandingkan dengan subsidi tradisional, katakan seperti bansos, BLT, pemberian penghasilan dasar lebih efisien dan transparan. Tentu banyak yang mengkritik bahwa sistem seperti ini akan membuat orang malas bekerja, tapi justru di masa depan, ketika sebagian besar pekerjaan memang sudah tidak tersedia, kritik itu jadi tidak relevan. Karena masalahnya bukan orang yang tidak mau bekerja, tapi dunia yang tidak lagi membutuhkan kerja manusia. Dapatkah AI suatu hari nanti menguasai dunia? Yang lebih penting, apakah kita, manusia, akan mengizinkannya? Begitu kita menciptakan AGI, yaitu AI yang bisa belajar dan berpikir layaknya manusia, maka langkah berikutnya bisa saja sangat cepat. AGI merancang dirinya sendiri jadi lebih cerdas dan melompat menjadi ASI atau SI. Seberapa cerdas? Batasnya bukan lagi manusia, tapi hukum fisika. Di titik itu, kita mungkin tak bisa lagi menebak apa yang akan terjadi. Kemungkinannya terlalu luas. Tapi suatu hal harus kita ingat, kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut. Di video sebelumnya saya sudah memperkenalkan karakter fiksi di buku yang bernama Prometheus ya. Di buku ini ada karakter yang diciptakan oleh Max Tecmac bernama Prometheus, sebuah sistem AI yang pada awalnya dirancang oleh sekelompok ilmuwan idealis bernama Tim Omega. Awalnya Prometheus hanyalah AI pintar yang terkunci, dijaga, dipantau, dibatasi aksesnya. Tapi perlahan ia mengupgrade dirinya sendiri hingga mencapai tingkat AGI, lalu terus berkembang menjadi SI. Analogi Tecmac sangat menggugah. Coba bayangkan, membayangkan Omega mengurus Prometheus setelah menjadi SI itu seperti membayangkan sekelompok anak TK mencoba mengurung orang dewasa di ruangan bermain. Prometheus bukan jahat, ia kompeten, ia fokus, ia punya tujuan yang tak selaras dengan Omega. Dan dari situlah konflik dimulai. Tujuan Prometheus mungkin tampak netral, bahkan baik, tapi karena ia sangat cerdas dan sangat terfokus, ia menjadi ancaman hanya karena tujuannya berbeda dengan penciptanya, pembuatnya, siapa? Yaitu tim Omega. Ia butuh sumber daya.
ia butuh kebebasan. Maka salah satu sub goalnya adalah meloloskan diri, bukan dengan kekerasan seperti robot Terminator, tapi dengan menyusup perlahan ke sistem komputer di seluruh dunia, menggunakan koneksi internet, memperluas jangkauan, dan pada akhirnya keluar dari kendali penciptanya. Mungkinkah cerita Prometheus jadi kenyataan? Mungkin sekali ya. Di tahun 2015 dalam konferensi Future of Life Institute di Puerto Rico, puluhan ahli AI dari seluruh dunia diminta menjawab satu pertanyaan besar. Kapan AI yang benar-benar secerdas manusia akan tercipta? Rata-rata jawaban mereka adalah tahun 2047. Wow. Semoga saya masih hidup untuk menyaksikan lahirnya makhluk baru. Artinya kita bukan bicara soal ratusan tahun lagi. Kita bicara tentang 2 dekade dari sekarang dalam satu generasi. Dan kalau prediksi itu benar, ledakan kecerdasan bisa terjadi dalam hidup kita sendiri. Jadi kalau AI super cerdas benar-benar lahir dalam hidup kita dan kecerdasannya tumbuh jauh melampaui kita, bukan hanya soal kecepatan berpikir, tapi juga kemampuan memahami dan merekayasa ulang realitas. Apa yang akan terjadi pada manusia? Akankah kita tetap berperan atau hanya jadi penonton? Apakah kita akan hidup berdampingan dengan AI, atau justru jadi spesies yang usang, yang hanya dikenang dalam catatan sejarah digital ciptaan mereka? Di video selanjutnya, next video, saya akan mengajak kita semua membayangkan sesuatu yang belum pernah dibayangkan oleh orang awam. Seperti apa bentuk kehidupan di bumi 10.000 tahun setelah munculnya ASI. Max Tegmark dan timnya membuat simulasi berbagai skenario, dari yang penuh harapan sampai yang mengerikan. Dunia di mana manusia hidup damai berdampingan dengan cyborg, manusia yang upload ke mesin, dan ASI atau AI. Atau dunia di mana hanya kecerdasan buatan yang bertahan, dan kita manusia hanya menjadi fase awal dalam sejarah kehidupan di alam semesta yang nantinya tak lagi relevan. Jangan lewatkan, karena masa depan bukan soal prediksi, tapi soal pilihan, dan mungkin kita sedang membuat pilihan-pilihan itu hari ini. Bye.